Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbuhu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi hadil ummah Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya, mengeluarkan umatnya dari gelapnya era kejahiliaan menuju era Islam yang terang benderang. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada bulan ini yang merupakan bulan Rabiul Awal kita telah melewati tanggal 12 yang dirayakan oleh umat Islam sebagai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit membuat refleksi dari perayaan Maulid tersebut yang mana banyak dikatakan bahwa Maulid itu adalah sarana untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal perayaan Maulid itu tidak pernah dirayakan di era salafus soleh, generasi terbaik sahabat tabi'in dan tabi'in, tapi baru dirayakan beberapa abad setelahnya, tepatnya di era Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya alasannya adalah karena generasi salafus soleh itu jangan ditanyakan cintanya kepada Nabi itu seperti apa. Bahkan kisah tentang para sahabat, kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya pada masa itu atau materi tentang kisah sejarah itu kedudukannya sama seperti mengajarkan Al-Quran. Kunna nu'allam maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Quran. Kami dulu sewaktu kecil itu diajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya peperangan, sebagaimana kami diajari surat dalam Al-Quran. Sehingga kecintaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu ditumbuhkan. Justru yang lahir dan banyak berkembang itu berlomba-lomba untuk menegakkan sunnahnya. Nah, yang seperti inilah yang menjadi tujuan akhir sebenarnya dari penanaman atau mempelajari sirah nabawiyah. Nah, inilah yang kemudian semakin menurun, semakin memudar, semakin hilang, sehingga saat Al-Quds dalam cengkeraman kaum salibis berkali-kali usaha untuk membangkitkan ghirah umat untuk membela kehormatan Al-Quds itu selalu menemui kegagalan, sampai kemudian disimpulkan ini adalah karena lemahnya
mereka pada berpegang pada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena cerita atau kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu sudah jarang mereka dengar. Akhirnya dihidupkan lagi lah kisah-kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil momen Maulid Nabi. Nah, jadi peringatan seperti itu dalam rangka memunculkan, dalam rangka menumbuhkan. Kalau sudah tumbuh, ini harus diarahkan menjadi sesuatu yang yang muntij atau sesuatu yang bernilai. Karena kebutuhannya pada waktu itu adalah menggelorakan jihad, maka Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian dikaji untuk untuk menggelorakan itu, dan berhasil. Pada akhirnya Palestina atau Al-Quds berhasil dibebaskan dari cengkeraman kaum salibis. Nah, terakhir sebagai refleksinya adalah bahwa kalau cuma cinta maka semua orang bisa mengucapkan, tapi cinta yang sejati itu butuh butuh bukti dan pengorbanan. Ya, kalau sesudah mengutapkan cinta tapi dalam diri seseorang itu tidak tumbuh atau tidak kelihatan sunnah-sunnah itu sedikit demi sedikit diaplikasikan, berarti nggak ada buktinya. Cinta yang nggak ada buktinya namanya cinta palsu. Omongannya berarti rayuannya itu rayuan gombal. Dan benar, Nabi SAW nanti pada hari kiamat akan memanggil umat-umatnya yang ditandai dari bekas-bekas sujud mereka, bekas-bekas wudhu mereka. Umatku, silahkan minum dari telaga Kausar. Tapi ada di antara mereka yang dikenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, ketika mau mendekat itu diusir oleh para malaikat. Nabi mengatakan, umati, jangan usir, itu umatku. Kemudian dikatakan kepada beliau, engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang suka buat bid'ah, ngerubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Nabi pun ikut-ikutan mengusir mereka. Artinya ada cinta yang berbalas, ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta yang kemudian cinta kepada Nabi SAW yang dibuktikan dengan menegakkan sunnah-sunnahnya, melestarikan ajarannya, inilah cinta yang dibuktikan. Tapi cinta yang hanya sebatas ikrar atau sebatas penghias bibir, tidak dibuktikan dengan menegakkan ajaran agama, tidak menampakkan sama sekali sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupannya, maka itu bukan cinta yang yang nanti akan dibalas. Ini menjadi renungan bagi kita. Kenapa cinta ini penting? Karena ternyata ada satu hadis, wa innar rajul la yudraku bi husni khuluqi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melampaui derajatnya, levelnya para ahli salat tahajud, para ahli puasa itu karena akhlaknya yang baik. Jadi kata kuncinya akhlak ini ternyata bisa mengakselerasi kedudukan sampai melampaui orang yang tangga-tangga kesolehannya itu lewat puasa sunnah dan sholat-sholat sunnah, terutama sholat tahajud. Nah, amal-amal semacam inilah yang menjadi kunci. Nah, ternyata cinta kepada Nabi SAW itu termasuk yang seperti ini. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang Arab Badui, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu? La syai', tidak ada. Illa annani uhibbullah wa rasulah. Hanya saja saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang kau cintai. Nah, kalau sampai segini saja barangkali ya akan menjadi satu narasi yang daya gempurnya itu enggak begitu dahsyat. Tapi yang dahsyat itu adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik yang mendengar dialog itu, kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya,
pada tabi'in, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sejak masuk Islam melebihi kebahagiaan kami saat mendengar Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta. Ya. Maka aku katakan, kata Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Wa arju an akuna wa arjullaha an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malim. Dan aku berharap Allah himpunkan aku bersama dengan mereka sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi artinya sebelum ada dialog Nabi yang kemudian beliau mengatakan anta ma'aman ahbabta, para sahabat itu merasa kayaknya kebersamaan kita dengan Rasul itu cuma di dunia. Kalau nanti hari kiamat tegak, kemudian surga dan neraka diisi, kalaulah kita masuk surga, paling level kita itu surga yang sini. Kalaulah ada yang bersama dengan Rasulullah SAW, paling ya orangnya adalah kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat ngingat-ngingat kayak gitu. Saya kan baru masuk Islam itu sudah Fathu Mekah. Saya masuk Islam itu, apalagi dulu saya pernah memusuhi Nabi. Ngingat-ngingat seperti itu kayaknya nggak layak masuk surga bareng dengan Nabi SAW. Nah, mikiri seperti itu kadang-kadang mereka menangis, bahkan ada yang sampai jatuh sakit. Sampai ketika Nabi SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai, mereka merasa gembira. Ternyata ada amalan yang bisa membuat mereka kumpul dengan Nabi, bukan dengan amalan-amalan seperti sholat dan lain sebagainya. Iya, ini berguna, berguna. Tapi ini adalah jalan pintasnya. Tinggal ikrarkan, buktikan, maka Allah akan menilai seberapa besar cintamu. Karena manusia nggak punya kemampuan untuk menilai lebih besar mana pahala sholatnya atau membaca Qur'annya, sodakohnya atau birrul walidain, nggak punya. Yang manusia yang lakukan hanyalah melakukan, berikhtiar. Sejak saat itu para sahabat kemudian mengikrarkan, aku mencintai orang-orang soleh ini, dan paling utama adalah Nabi. Kalau memang Allah berkehendak, maka ya aku akan bisa dihimpunkan dengan mereka sebab cintaku kepada mereka, bukan karena aku bisa beramal seperti mereka. Dan inilah yang bisa kita lakukan dengan dengan upaya-upaya yang kita lakukan, membesarkan cinta kita kepada Nabi, utamanya kepada orang-orang soleh secara umum. Boleh jadi ketika kecintaan kita kepada mereka berbalas, mereka yang dengan sebab cinta yang berbalas itu bisa mengangkat derajat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sirah sahabat yang masuk dalam jajaran al-asrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga ini adalah 4 orang yang masuk dalam jajaran Khulafaur Rasyidin, itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang dalam satu hadis, ada yang dalam hadis-hadis yang terpisah. Yang 10 ini dalam satu hadis. Dan ada Khadijah, ada Sa'id bin Zaid, ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Apakah yang lainnya itu tidak? Oh enggak, ada yang riwayat-riwayat yang lain selain 10 orang ini itu disebut oleh Rasulullah SAW masuk surga. Bilal itu tidak disebutkan masuk surga, tapi yang disebutkan adalah terompahnya. Tapi maksud dari Nabi SAW terompahnya aja di sana ya. Maksudnya pemilik terompahnya juga
juga ikut di sana. Luar biasa ya. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga ini menandakan bahwa kok bisa ya, hari pengadilan aja belum, ya, kiamat itu belum tegak, orangnya itu masih hidup, orangnya masih hidup. Apa nggak ada dosanya orang-orang itu? Inilah yang terjadi, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal soleh itu tegak setegak-tegaknya, dosa itu nggak bisa menggugurkannya. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Nabi kemudian mengatakan, al-anbiya thummal amthal fal amthal. Yang paling berat ujian itu para nabi, kemudian yang semisal mereka, dalam kekuatan agama, kekuatan iman dan takwa. Jadi seseorang itu akan diuji berdasarkan kekuatan agamanya. Kalau agamanya kuat, berat ujiannya. Kalau agamanya rapuh, ya ujiannya ringan. Ada seseorang, kata Nabi SAW, yang terus menerus diuji, lulus diuji lagi. Saking beratnya ujian, ingat ya, ujian termasuk di dalamnya itu musibah atau sesuatu yang tidak disukai, itu semua dinilai ujian dalam rangka menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Saking banyaknya ujian, saking beratnya ujian, sampai kesalahannya ini sudah bersih. Sehingga ketika ujian datang terus kesalahannya nggak ada, ya berarti ujian itu menjadi tidak relevan lagi. Karena apa? Dosanya sudah bersih. Nabi mengatakan ada beberapa orang manusia di muka bumi ini, dia masih berjalan di muka bumi ini, dosa itu nggak ada sama sekali. Nah, 10 orang yang dijamin masuk surga ini berarti adalah orang yang tidak mungkin melakukan dosa-dosa besar yang membuat jaminan ini batal. Jadi artinya setiap kali mereka akan melakukan kesalahan dosa, ya amal atau perbuatan baiknya itu langsung menghapuskan, sehingga mereka tutup usia dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Abu Ubaidah ini adalah salah satu di antara mereka. Nama Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraisy, dikenal dengan kunyahnya Abu Ubaidah, dan langsung disandarkan binnya itu kepada kakeknya, sementara ibunya bernama Umamah bin Ghanam. Ini Abu Ubaidah ini orang yang bahasa hari ini adalah low profile, nggak suka menonjolkan diri, irit bicaranya. Tapi kalau sekali bicara, semua mata tertuju padanya. Kalau dia ngomong, omongannya itu selalu diperhitungkan. Ada 3 orang jenis ini dalam jajaran sahabat Nabi SAW. Pertama Abu Bakar, kedua Utsman, yang ketiga Abu Ubaidah ini. Abu Bakar atau Umar atau Utsman ini kalau ngomong itu sedikit sekali orang langsung menghukumi kamu bohong, sangat jarang. Abu Bakar itu dikenal sebagai As-Siddiq itu karena memastikan yang keluar dari lisannya itu sudah terukur kejujuran dan kebenarannya. Sama seperti Utsman. Nah, sahabat yang lainnya adalah Abu Ubaidah ini. Dan Abu Ubaidah ini adalah orang yang nggak suka menonjolkan diri. Tapi kalau diberikan amanah, amanahnya itu tuntas dengan sempurna. Di beberapa kali, misalkan di suatu hari Nabi SAW mengutus satuan perang yang dipimpin oleh Amr bin As. Kemudian Amr bin As ini minta bala bantuan. Bala bantuan itu akhirnya dikirimkan oleh Rasulullah SAW dan dipimpin oleh Abu Ubaidah. Nah, begitu ketemu, Amr bin As langsung mengatakan, kalian ini adalah pasukan tambahan ya, berarti saya pimpinannya.
Karena saya minta bantuan kepada Rasulullah dan kalian datang sebagai bala bantuan. Nah, pasukan yang baru datang dipimpin oleh Abu Ubaidah itu, kami ini diutus oleh Rasulullah SAW. Maka pemimpin kami adalah Abu Ubaidah. Nah, ini mulai ada dualisme. Langsung Abu Ubaidah ngalah. Nah, pemimpinnya adalah Amr bin As. Ini juga yang terjadi di perang Yarmuk. Ketika sedang genting-genting ini, ada waktu itu zamannya Abu Bakar, kekhalifahan itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Nah, pada waktu itu ya istilahnya seperti yang dalam sejarah Indonesia dikenal ya, zaman Hindia Belanda itu gubernurnya namanya gubernur jenderal. Jadi pemimpin wilayah itu sekaligus adalah pemimpin tertinggi militer. Kalau di negeri kita kan pemerintah pusat saja yang memegang itu, kendali militer itu 3 matra itu tambah kepolisian itu ada di tangan presiden. Tapi gubernur itu gubernur nggak bisa mengendalikan militer itu. Tapi zaman itu karena zaman penuh dengan peperangan, maka jabatan gubernur itu sekaligus pemimpin tertinggi militer. Nah, ketika menghadapi tentara Persia itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginstruksikan supaya pasukan-pasukan ini berhimpun semuanya untuk memberikan bantuan kepada kepada tentara kaum muslimin yang sedang berperang melawan tentara Persia. Di sini ada Khalid bin Walid, di sini ada Amr bin As, di sini ada Abu Ubaidah bin Jarrah, di sini ada Yazid bin Sufyan. Nah, waktu itu Abu Bakar ngangkat Khalid sebagai pemimpin tertinggi. Kumpul, satukan pasukan, pemimpin tertingginya adalah Khalid. Setelah perang berkecamuk, di tengah peperangan itu Abu Bakar itu wafat. Diangkatlah Umar bin Khattab. Keputusan khalifah yang pertama adalah memberhentikan Khalid, mengangkat Abu Ubaidah. Nah, ini alasannya luar biasa ya, bukan kebencian, bukan apa-apa, tapi nampaknya fenomena Khalid ini sudah mengarah kepada kultus yang ya dikit-dikit lagi itu syirik. Kenapa? Karena Khalid ini selalu memenangkan pertempuran, dan kisah rekam jejaknya di medan perang itu selalu sukses. Ini sebenarnya bisa dimaklumi ya, karena Khalid ini adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nggak bolehlah pedang Allah itu patah. Jadi selalu menang, nggak pernah kalah. Sampai kaum muslimin, kalau siapa panglima kita hari ini? Khalid. Optimis langsung Khalid. Siapa? Khalid. Pasti menang. Jadi daya dongkrak di pasukan itu luar biasa. Ini kan penting sebenarnya. Tapi levelnya itu dilihat oleh Umar, ini mengkhawatirkan. Ini dikit lagi ini bisa syirik ini. Saking ya sifat al-Faruqnya itu sedemikian rupa ya. Jadi Umar bin Khattab itu nggak pakai mikir itu. Potong pohon itu, padahal pohon itu pernah dipakai untuk berbaiat Nabi dan para sahabat, disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Allah juga berbaiat dengan mereka, berarti pohon itu pohon bersejarah, keramat. Potong. Karena sejak waktu itu banyak diziarahi, diusap-usap, dicuil, ditaruh pedang dan lain sebagainya. Mirip apa dengan hari ini? Umar potong, itu bikin syirik. Tapi nilai historisnya, akidah umat lebih penting. Umar itu nggak ada. Hajar Aswad itu ketika nyium, pegang. Saya tahu kamu itu cuma batu hitam aja, nggak guna dan nggak madorot. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, aku nggak akan menciummu juga. Ini Hajar Aswad ini, yang orang sekarang berebut dan lain sebagainya. Umar tuh enteng aja mengatakan, ini nggak ada gunanya.
Saya mencium itu karena Nabi berarti sunnah. Jadi nggak ada efek apa dan madorot. Tapi Nabi melakukan, maka Umar pun melakukan. Sehebat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan gelar Al-Faruqnya. Nah, dicopotlah Khalid, kemudian Abu Ubaidah diangkat. Abu Ubaidah diangkat. Ketika itu pertempuran sedang sengit, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini menerima surat tersebut, kemudian bilang ke kurir, jangan sebarkan dulu berita ini. Biarkan pasukan menyelesaikan misinya dulu. Sesudah berhari-hari pertempuran dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, baru surat itu diumumkan. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga semangat pasukan, membiarkan Khalid menyelesaikan tugasnya dengan kelegoannya, dengan low profile-nya. Apalah jabatan seperti itu. Yang penting itu Islam, yang penting itu perjuangan. Jadi orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang langka, dan orang yang seperti inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sesungguhnya setiap umat itu pasti punya orang kepercayaan, dan orang kepercayaan di tengah umatku itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi orang yang paling terpercaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, orang itu adalah Abu Ubaidah. Nah, di setiap umat itu selalu ada. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika utusan dari Yaman, Najran ini minta guru, utuskah kepada kami ya Rasulullah orang yang bisa kami percaya, dia jujur, dia bisa ngajari kami Quran, semua kriterianya pokoknya orangnya harus kayak gini, mintanya itu spek tinggi. Aku akan kirimkan kepada kalian orang yang terpercaya, bahkan paling terpercaya, dengan dialog Nabi. Orang Najran minta kayak gini, Nabi kemudian baik, aku akan kirim orang yang paling bisa dipercaya. Itu membuat kaum muslimin waktu itu berharap-harap, sampai Umar bin Khattab sendiri pun itu iri. Saya itu tidak pernah berharap mendapatkan satu kedudukan jabatan lebih daripada saat Nabi SAW menyampaikan hal itu. Maka besoknya Umar itu sengaja nampil di belakang Nabi itu setelah sholat, Nabi ngadap. Sahabat-sahabat yang lain, apa itu adalah satu girah untuk berjuang. Nabi nyari mana Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mengatakan, "Kum ya Abu Ubaidah." Berdirilah Abu Ubaidah. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya setiap umat itu ada orang kepercayaan, dan orang yang paling terpercaya di umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah seorang yang luar biasa, yang ada yang menyebutkan beliau lahir 40 tahun sebelum hijrah, atau ada yang mengatakan juga 27 tahun sebelum kenabian. Berarti tinggal dikurangi saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 40 tahun menjadi nabi. 27 tahun sebelumnya itu Abu Ubaidah itu lahir. Berarti usianya segitulah. Berarti berapa? 13 tahun. Nah, dia adalah laki-laki berperawakan kurus, wajahnya cekung, janggutnya tipis, posturnya tinggi namun agak bungkuk, dan dikenali karena dua giginya ini ompong. Dua gigi siripnya itu ompong, maka sangat mudah mengenali orang tersebut. Bagaimana kisah ompongnya Abu Ubaidah nanti kita akan bahas di perang yang sangat luar biasa. Abu Ubaidah ini memeluk agama Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
ada hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan. Bisa dibayangkan pahalanya Abu Bakar ini seberapa banyak ya. Yang diajak masuk Islam itu orang seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi tokoh semua yang diajak oleh Abu Bakar. Makanya semua umat itu sepakat kalau udah Abu Bakar udah nggak ada yang komen. Dialah yang paling mulia di umat ini sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pernah ikut hijrah yang kedua di Habasyah, yang kemudian kembali lagi ke Mekah karena keinginannya untuk membersamai Rasulullah SAW itu terlampau tinggi. Yang awalnya hijrah itu untuk menyelamatkan agamanya, tapi selama hijrah inget-inget Nabi sedang sampai akhirnya ada kesempatan pulang, dia pulang dan nggak mau balik lagi. Sudah ikut bersama dengan Rasulullah SAW suka dan dukanya. Sampai akhirnya ikut hijrah, kemudian meletuslah perang Badar dan perang Uhud, dan disinilah kisah yang luar biasa tentang Abu Ubaidah bin Jarrah itu dimulai. Pada perang Badar kita tahu ya, perang Badar itu meletus tahun kedua Hijriah, saat rombongan kafilah dagang dari Syam yang berasal dari Mekah itu dicegat oleh kaum muslimin, tapi qadarullah mereka berhasil lolos. Tapi berita yang dibawa oleh kurir ini dengan cepat sampai ke Mekah, dan Mekah dengan segera mengirimkan bala bantuan penyelamat. Ya, yang awalnya kafilah dagang itu dikawal oleh sekitar antara 40 sampai 50 orang, kaum muslimin sekitar 300-an orang. Ini kalau ngeliat hitung-hitungannya pasti menang lah. Di luar dugaan begitu sampai di Badar, yang ini sudah bisa menghindar, yang datang tuh pasukan siap tempur 1000. Yang awalnya optimis tiba-tiba mulai terjadi goncangan. Disitulah dilema akhirnya, sampai pada akhirnya mereka memutuskan lanjut perang. Nah, di perang Badar ini pertempuran sangat-sangat sengit, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah ini banyak juga menghabisi kaum musyrikin. Tapi ada satu yang selalu dihindari ya. Kalau musuh-musuh yang lain tuh dia entah berapa jumlahnya tuh dilawan, tapi kalau ketemu orang itu selalu menghindar, tapi terus dikejar sampai akhirnya tidak bisa menghindar lagi. Bertempurlah dengan orang itu sampai akhirnya orang itu mati di tangan Abu Ubaidah. Siapa orang itu? Dia adalah ayahnya. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu itu sangat bersedih dengan peristiwa itu. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, golongan Allah itulah yang beruntung. Ternyata
apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini malah membuktikan al-wala wal baroknya. Loyalitas itu ditaruh di mana? Ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah seorang yang membuktikan bahwa kecintaan, loyalitas itu hanya ada pada Allah dan Rasulnya. Kalau disuruh milih Allah dan Rasulnya atau orang-orang yang dicintainya, itu milih Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ini, Allah menghibur, nggak usah bersedih. Justru itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ingat ya, konteksnya ini adalah ketika seseorang itu di medan perang, ayahnya berhasrat untuk membunuh, sang anak berusaha menghindari sampai nggak ada celah lagi, sampai akhirnya sang anak membela diri. Ketika berhasil membunuh sang ayah, sebenarnya bukan ayahnya itu, dia berhasil membunuh apa? Egonya, membunuh musuh Allah, membunuh. Kamu pilih cinta Allah atau cinta keluargamu? Nah, ini beda konteksnya kalau tidak terjadi di dalam peperangan ya. Kalau yang tidak dalam peperangan, yang berlaku itu adalah apa? Dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu tuh berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kamu menyekutukan Allah, sekali-kali jangan ditaati, tapi pergaulah mereka dengan baik di dunia. Jadi Al-Quran mengisyaratkan sampai kepada orang tua yang musyrik sekalipun, kafir sekalipun, kita harus tetap berbuat baik dalam hal muamalah. Selama mereka nggak ngajak-ngajak kepada kekufuran, sekalipun mereka ngajak kepada kekufuran, nggak usah ikut kafir, tapi sisanya harus tetap berbuat baik. Nah, jadi Abu Ubaidah ini akhirnya menjadi orang yang berhasil membuktikan kalau dalam dirinya cinta Allah dan Rasulnya dan agama Islam itu lebih besar daripada cintanya kepada dirinya, cintanya kepada ayahnya, anaknya, saudaranya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Dan Allah janjikan dia masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Abu Ubaidah itu tadi itu giginya ompong depan itu copot, itu kisahnya ada dalam peristiwa perang Uhud. Di perang Uhud Nabi SAW sudah membaca sebenarnya medan Uhud yang kalau bisa menguasai medan itu akan menguasai jalannya peperangan walaupun jumlahnya sedikit. Ini menunjukkan kejeniusan Nabi SAW ya. Jumlah kaum muslimin ketika itu 1000, sementara kaum kafir Quraisy 3000. Cuma 1000 ini dikurangi 300 sehingga tinggal 700. Nah, Nabi SAW sudah ngukur 3000 dan 700, tapi ngelihat beliau tahu medannya Uhud itu seperti apa, maka ini Madinah, ini kafir Quraisy sudah menghadap sana, nunggu kaum muslimin di sini, tapi ternyata Nabi SAW memutar jalannya, memutar melewati apa kebun-kebun kurma miliknya orang Yahudi. Tiba-tiba muncul di belakangnya apa kaum musyrik Quraisy ini. Akhirnya mereka berbalik akhirnya. Ternyata Nabi SAW ingin mengamankan bukit pemanah. Ini ada bukit, di situ ditempatkan sekitar 50-an orang, dan di belakang ini ada Gunung Uhud. Nah, ini sewaktu-waktu nanti kalau pasukan kecil ini ternyata nggak sanggup membendung serangan pasukan besar ini, mereka bisa berlindung di Gunung Uhud. Awalnya strategi ini berhasil. Karena sebenarnya ini strategi yang sampai hari ini masih dipakai ya di era modern ya. Siapa yang menguasai udara maka dia menguasai peperangan. Sampai akhirnya yang ada di bukit ini turun karena melihat pasukan musyrik itu sudah bercerai-berai, yang di bawah itu mulai ngumpulin harta rampasan perang, yang ini ikut-ikutan. Ngelihat hal itu, tentara Khalid bin Walid ini
mengambil jalan memutari bukit, kemudian menyergap sisa-sisa pasukan yang ada di atas bukit tersebut. Nah, dikibarkanlah panji-panji orang kafir Quraisy yang membuat tentara yang tercerai-berai ini kembali masuk dalam arena peperangan. Saat itulah, karena sahabat mengira sudah menang, mereka terpisah dari komandannya masing-masing. Tiba-tiba muncul dari berbagai macam penjuru pasukan kafir yang mulai tumbuh semangatnya ngelihat bendera yang dikibarkan oleh tentara Khalid. Disinilah Rasulullah SAW itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Beliau dikepung oleh tentara kafir Quraisy, sementara para sahabat-sahabatnya menjadi barikade. Ini banyak yang berguguran karena jumlah mereka yang sekitar 700 berpencar, yang menjadi barikade ini sedikit, ini berhasil dikeroyok, banyak yang tumbang. Seperti Mus'ab bin Umair yang dikira Rasulullah. Nah, Abu Ubaidah itu yang sudah sejak dari awal menyediakan diri, pokoknya kalau apapun yang terjadi dengan Rasulullah SAW, saya siap rela mati. Maka Abu Ubaidah ini terus berusaha mendekati Rasulullah, sampai Rasulullah SAW itu jatuh dalam lubang yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga beliau susah keluar. Ada 3 orang kafir Quraisy yang pertama menghantamkan tombaknya, tapi berhasil ditangkis. Kemudian ada yang mengayunkan pedangnya dengan sangat keras dari jarak dekat, karena Nabi nggak bisa menghindar, itu kena pundaknya. Karena beliau memakai baju besi ya, itu nggak sampai tembus, tapi beliau merasakan sakitnya itu sampai sebulan lebih. Kemudian ada Ibnu Al-Khami'ah yang balik lagi menghantam Rasulullah dengan pedangnya, itu mengenai wajah Rasulullah SAW. Saking kerasnya mengenai topi besi beliau, walaupun nggak melukai wajah beliau, akan tetapi kan topi perang pada waktu itu kan umumnya zaman Na'bat itu di topi perangnya itu segini saja, sisanya di sini adalah rantai yang kayak kayak gini, tapi rantai di sini, sehingga bebas bergerak untuk noleh kayak gini. Tapi kalau misalkan kena di sini, itu kenai besi. Sampai di sini itu biasanya tertutupi dengan besi. Nah, hantaman yang keras itu wallahualam, barangkali sempat mengiris rantai tersebut, sehingga potongan-potongannya ada yang nancap ke pipi Rasulullah SAW, sehingga beliau kelihatan sekali berdarah di mukanya ini. Dan Nabi terjerembab di dalam lubang itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang selalu gesit itu langsung menghampiri Rasulullah SAW dengan segera. Kemudian beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mendapati di situ telah ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kulihat Abu Ubaidah itu sudah ada di situ, dia mendahuluiku, kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, "As'aluka billahi ya Abu Bakar." Aku mohon kepadamu wahai Abu Bakar, illa taraktani fa anzi'ahu min wajnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon biar aku saja yang mengeluarkan rantai itu dari wajah Rasulullah. Maka kuizinkan dia melakukannya. Ya, Abu Bakar selalu orang yang terdepan ya, untuk melindungi Rasulullah SAW. Tapi pada waktu itu Abu Ubaidah itu ingin melakukan sesuatu lah, diizinkanlah oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Ubaidah meraih salah satu dari rantai tersebut dengan menggunakan giginya dan mencabutnya begitu keras sehingga beliau terjatuh di tanah dengan punggungnya. Beliau melakukannya dengan sangat kuat sehingga salah satu gigi depannya patah. Ini
ilustrasinya barangkali kurang tepat ya barangkali. Tapi kalau di sini ini adalah topi besi, kemudian mendapatkan pukulan, barangkali patahan itu terjepit di antara topi besinya dengan pipinya. Nah, ini kalau diambil pakai tangan kan memasukkan lagi, kemudian jepit lagi, itu bisa memperparah luka. Maka Abu Ubaidah itu inisiatifnya pakai mulut aja semua, seakan-akan dicium pipi Rasulullah SAW, tapi dia ngambil pecahan tersebut. Nah, saking kuatnya memastikan ini sudah benar kegigit, di saking kuatnya sampai terjatuh ini patah giginya. Masih ada satu lagi, ambil lagi, terus patah lagi. Jadi kelihatannya ompong. Nah, dia kemudian gigit rantai satu lagi dengan giginya dan mencabut yang dengan sangat keras sehingga gigi depannya yang lain juga patah. Inilah yang kemudian Abu Ubaidah itu dikenal sebagai orang yang aminu hadil ummah, yang ditandai dengan dia memiliki gigi ompong, dua gigi serinya itu patah karena mencabut rantai yang menancap di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini memiliki sejarah yang luar biasa sebenarnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan di bawah komando anaknya Zaid, itu Usamah bin Zaid. Yang ikut di pasukan itu begitu banyak sahabat-sahabat senior. Terjadi sedikit drama karena mereka meragukan kemampuan Usamah yang masih usia 18 tahun melawan tentara Romawi yang sangat luar biasa beritanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kekeh, kalau kalian meragukan Usamah, berarti kalian meragukan ayahnya. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun tangan, akhirnya para sahabat bersedia dipimpin, akhirnya berangkatlah. Baru beberapa mil keluar dari Madinah, itu terdengar berita Rasulullah wafat. Akhirnya pasukan ini diberhentikan. Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat senior ini langsung memacu kudanya dengan cepat menuju Madinah. Nah, mereka kemudian berjumpa dengan dua orang ini. Abu Bakar berjumpa dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tiga orang ini akhirnya datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian seperti yang kita tahu ya, Umar waktu itu di luar rumah itu sampai hunus pedang, yang bilang Rasulullah meninggal aku tebas batang lehernya. Nabi ini mengalami seperti yang sedang dialami Nabi Musa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan balik lagi. Di benak Umar itu orang Yahudi loh, belum dihabisi kok Nabi SAW sudah wafat. Jadi di pikiran Umar, misi Nabi SAW yang terakhir itu menghabisi orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi masih banyak. Karena terakhir peristiwa apa? Peristiwa Khaybar itu Nabi itu enggak mengusir mereka masih diperbolehkan ngurusi tanah Khaybar, walaupun sebagian hasilnya diserahkan kepada kaum muslimin, tapi mereka masih ada banyak di sekitaran Madinah. Nah, sampai Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup, dia tidak akan pernah mati. Nah, kemudian Abu Bakar membaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul yang didahului sebelumnya para rasul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan balik kafir lagi? Umar yang mendengar ayat itu
langsung gak kuat nahan badannya, langsung jatuh di atas lututnya. Kayaknya baru kali ini aku mendengar ayat ini. Nah, saat itulah di tempat lain, di Sakifah Bani Sa'idah, orang-orang Ansor itu sedang sibuk, siapa yang akan menggantikan Nabi SAW. Siapa yang paling berhak menggantikan? Orang-orang Ansor. Kami yang berhak menggantikan. Oh, kami yang nolong kalian. Mulailah jasa-jasa itu mulai diungkit. Jasa mulai diungkit. Abu Bakar yang dilapori hal ini akhirnya bergegas menuju Sakifah Bani Sa'idah bersama Umar. Kemudian ketemu dengan Abu Ubaidah di tengah jalan. 3 orang ini akhirnya menjumpai mereka yang sedang bertikai. Yang orang-orang Ansor itu berpendapat, kami yang awalnya beriman kepada Nabi, kami yang berjuang bersama Nabi. Yang orang-orang Ansor, kalian itu terusir, kami yang bantu kalian, kami memberikan anak-anak kalian, kami memberikan bantuan pada kalian. Mulai dah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu menengahi bahwa seharusnya yang menjadi pengganti Rasulullah SAW adalah orang-orang muhajirin, karena kalau ukurannya adalah keimanan, mereka yang pertama-tama beriman. Kalau ukurannya pengorbanan, mereka yang pertama kali berkorban. Bukan masalah menang atau enggak, tapi siapa yang berkiprah sejak dari awal. Nah, kalau kalian mau membaiat, ini loh ada orangnya, ngangkat tangannya Umar, atau ini loh orangnya, ngangkat tangannya Abu Ubaidah. Ini Abu Bakar. Malah kemudian Umar malah ngangkat tangannya Abu Bakar. Ini loh orang yang pertama kali masuk Islam, inilah orang yang membersami Rasul hijrah. Orang ini disebutkan semua keutamaan Abu Bakar, orang-orang Ansor. Jadi akhirnya, loh iya Abu Bakar, semua orang yang pertama beriman Abu Bakar, yang membersihkan Abu Bakar. Akhirnya mereka, kalau Abu Bakar kami rela. Nah, artinya pada waktu itu Abu Bakar sendiri pun itu merekomendasikan, ini loh aminu hadil ummah. Aminu hadil ummah. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian nunjuk 6 orang, ada Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ya, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku akan tunjuk dia sebagai penggantiku. Tapi sayangnya ketika Umar wafat, Abu Ubaidah itu sudah wafat. Nah, kalau Allah tanya, kenapa engkau melakukan itu? Aku akan berhujah, aku akan serahkan urusan ini kepada aminu hadil ummah, orang yang paling terpercaya di umat ini. Ya, itu sebenarnya ngulang pernyataan Abu Bakar. Abu Bakar ini ketika wafat itu langsung nyebut namanya Umar. Ada sahabat yang mengatakan, Anda langsung nunjuk, padahal Rasul nggak pernah nunjuk. Nah, Rasulullah itu wafat tanpa menunjuk siapa yang akan menjadi penggantinya. Abu Bakar itu hanyalah indikasi-indikasi saja. Ada istilahnya itu isyarat-isyarat saja. Tapi Abu Bakar langsung nunjuk Umar. Abu Bakar berdalih, aku akan berhujah di hadapan Allah bahwa aku tinggalkan urusan ini kepada orang terbaiknya. Nah, Umar ngulang lagi, kalau ada Abu Ubaidah, aku serahkan urusan ini kepada Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini, bagaimana kisah wafatnya? Abu Ubaidah wafat ini karena kena atau masuk dalam korban wabah taun yang melanda negeri Syam, tepatnya pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Umar ini pernah inspeksi ke Syam, kemudian mampir ke rumahnya Abu Ubaidah. Lihat rumahnya Abu Ubaidah itu kecil, begitu masuk rumahnya itu melompong, gak ada perabotan sama sekali. Yang ada tuh pedang, pelana kuda, sama tameng. Yang lainnya tuh gak ada. Sampai Umar tuh nangis. Dengan apa? Dengan kesulitan Abu Ubaidah ini. Tapi Abu Ubaidah berdalih, ya dengan ini saja itu yang membuat aku malah lebih bahagia. Nah, ketika itu Abu Ubaidah itu sebenarnya bersama dengan pasukannya. Jadi biasa ya, karena gubernur jenderal sesudah ngamankan wilayah-wilayah ini, ya tetap bersama pasukannya. Kalau nggak sedang berperang, tentara itu ngapain? Ya jadi penduduk biasa. Nah, tiba-tiba ada wabah. Umar bin Khattab yang saat wabah itu melanda, itu bingung. Ini mau gimana kita? Mau nolong saudara kita yang di sana atau gimana? Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah SAW, kalau ada wabah melanda, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam. Nah, itu ternyata terapi pencegahan atau tindakan preventif dari wabah itu seperti itu. Nah, Umar ini sangat membutuhkan Abu Ubaidah. Mana caranya Abu Ubaidah? Ini pasti Abu Ubaidah ini nggak mau nih. Hanya Umar kirim surat kepada Abu Ubaidah, yang suratnya tegas. Saya membutuhkan Anda ke Madinah, segera datang. Nah, Abu Ubaidah tahu surat itu sebenarnya adalah surat untuk nyuruh beliau meninggalkan pasukannya. Sebenarnya pasukannya ini sedang terkena wabah. Nah, Abu Ubaidah langsung, ini surat ini sebenarnya bukan Umar membutuhkan saya, tapi supaya saya ke Madinah bisa berobat, bisa lebih selamat. Dan Abu Ubaidah nolak. Abu Ubaidah nggak mau memenuhi permintaan Umar ini, sampai akhirnya Abu Ubaidah ini waktu itu yang disebut wabah itu bukan kayak COVID kemarin ya. Wabah saat itu kalau pagi kena, sorenya tuh langsung mati. Sorenya kena, paginya langsung mati. Saking kuatnya wabah itu. Sampai akhirnya Abu Ubaidah pun terkena wabah tersebut dan meninggal karena wabah tersebut. Kemudian waktu itu kan belum ada menyebar tentang apa ini Abu Sa'id Al-Makbari itu mengisahkan, saat Abu Ubaidah terkena infeksi wabah taun, ia berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, imamilah orang sholat. Mu'ad pun mengimami masyarakat, lalu Abu Ubaidah pun wafat. Mu'ad berdiri dan menyampaikan khutbah, wahai masyarakat, bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosa kalian yang kalian kerjakan, karena tidaklah seorang hamba yang menghadap kepadanya dalam kondisi yang bertaubat kepada Allah kecuali Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mengampuni orang tersebut. Maka mulai bermunculanlah hadis-hadis yang disimpan atau didengar oleh para sahabat tentang bahwa orang yang meninggal kena wabah itu nilainya sama seperti orang yang syahid. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ma ta'udduna asy-syuhada fikum, menurut kalian orang yang kalian anggap mati syahid itu seperti apa? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Ya Rasulullah, siapa yang wafat, siapa yang terbunuh di jalan Allah, dialah orang yang syahid itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna syuhada min ummati qalil. Kalau begitu syuhada dari umatku sedikit aja, kalau cuman perang aja yang menjadi sebab dia disebut syahid.
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Siapa meninggal di jalan Allah maka dia mati syahid. "Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid." Dan siapa yang wafat di jalan Allah maka dia syahid. "Wa man mata fit taun fahuwa syahid." Siapa yang wafat karena taun dia juga syahid. "Wa man mata fil batn fahuwa syahid." Wal ghariqu syahid. Dan orang yang mati karena penyakit dalam perutnya, sakit perut, dia syahid. Demikian pula orang yang tenggelam. Rawahu Muslim. Nah, kemudian Ibnu Mikdam mengatakan kepada anaknya Abu Ubaidah, "Aku bersaksi kalau ayahmu itu termasuk dalam hadis ini." Jadi tidak, ini panglima hebat tapi tidak meninggal dalam peperangan, tapi meninggal karena syahid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, ini adalah profil dari seseorang yang dalam kesehariannya itu tidak ingin menonjolkan diri, nggak pernah nyari-nyari kesempatan untuk dilihat, didengar ataupun dianggap. Tapi masyarakat itu punya penilaian yang selalu positif dengan orang kayak gini nih. Ini orang yang low profile. Orang itu kalau diberikan amanah, dia akan jaga amanah itu, tapi tidak pernah cari-cari amanah. Orang itu kalau ada peluang untuk melepaskan diri dari amanah, dia akan lepaskan. Misalkan dia melihat ada kawannya yang lebih berambisi, ya udah dikasihkan. Benar-benar tidak ingin menonjolkan diri, tapi berkontribusi dengan maksimal kalau sudah diberikan amanah. Inilah profil-profil seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini semakin menambah khazanah kita tentang tentang orang-orang yang sangat layak kita teladani karena mencintai orang-orang soleh merupakan bagian dari keimanan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.